Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan perbedaan dari data fokus dengan pengecoh soal. Jadi ini ya, perbedaan data fokus dengan pengecoh soal. Ini adalah tugas kalian yang sebelumnya, jadi saya akan mencoba menjelaskan ulang kira-kira apa sih data fokus itu dan apa pengecoh soal. Kalau di kasus kira-kira kayak gimana tuh bentuk dan wujudnya ya. Oke, seperti biasa kita menggunakan voice note. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah salah satu hal yang paling disukai di Rookie Express Kompeten 9 itu adalah bagaimana memahami terkait dengan masalah-masalah ujian kompetensi, masalah soal kompetensi bidang, tetapi sangat mudah dipahami dengan voice note, kemudian catatan penting, rangkuman, file, dan sebagainya ya. Jadi kita akan segera mulai. Yang pertama kita harus memahami, ini salah satu PR yang kemarin yang saya berikan adalah coba kalian cari lebih jauh di literatur yang ada terkait dengan apa bedanya sebenarnya di dalam kasus data fokus dan pengecoh soal. Saya mengklaim siapa saja yang mampu memahami data fokus dan pengecoh soal ini dalam setiap soal, saya yakin dialah yang akan lulus. Ya, kalau dia Ukom, dia akan lulus atau kompeten. Kalau dia seleksi kompetensi bidang atau menghadapi soal kompetensi bidang, dia akan lulus menjadi PNS. Kenapa? Karena rahasianya ada di situ. Ya, jadi simak baik-baik. Oke, jadi simak baik-baik. Pertama, yang mesti kalian perhatikan terkait dengan data fokus, apa bedanya data fokus dengan pengecoh soal. Ini saya lihat dari catatan yang telah menyelesaikan tugasnya kemarin ya. Data fokus itu adalah data penting yang menjadi kunci untuk menentukan jawaban yang apabila tidak ada, maka apabila tidak ada data itu maka akan mempengaruhi jawaban yang dipilih. Oke, boleh. Kemudian kalau pengecoh soal di sini adalah pengecoh soal itu yang bisa terletak di awal kasus, kemudian di tengah dan di akhir kasus. Bisa bersumber dari data hasil pengkajian, baik itu data subjektif maupun data objektif. Boleh. Oke, sekarang saya jelaskan lebih detail ya. Jadi harus dua hal ini yang harus kalian bedakan. Data fokus itu apa sebenarnya? Jadi data fokus itu adalah data inti dari suatu masalah atau dari suatu kasus. Misalnya ada yang menjelaskan tadi di sini di catatannya. Ini data fokus. Data fokus itu adalah data yang tidak ini data fokusnya adalah data yang merupakan data inti, data penting dari soal tersebut. Nah, apa data fokus? Data fokus itu adalah, data fokus ini ya. Apa itu data pengecoh? Yaitu data yang tidak akan menyelesaikan masalah utama jika ini dipilih. Oke, bisa ya. Jadi maksudnya ini adalah, kalau saya pilih misalnya ada suatu kasus terkait dengan masalah ansietas atau kecemasan. Di situ ada juga datanya misalnya adalah peningkatan nadi atau bahkan bisa juga mengalami peningkatan tekanan darah. Bisa orang cemas ya mengeluh tidak nyaman. Nah, saya pilihlah tidak nyamannya. Padahal data fokus itu adalah bisa jadi kalau Anda pilih tidak nyaman itu bisa juga bagian dari masalah gangguan rasa nyaman, padahal bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud adalah ansietas. Beda ansietas, beda gangguan rasa nyaman. Ya, beda juga nyeri, ya beda ya. Oke, jadi apa sebenarnya itu data fokus? Data penting yang jika itu data hilang dalam kasus itu, maka itu dianggap akan mengubah jawaban yang dipilih. Oke. Jadi lawannya adalah pengecoh soal. Oke, kalau pengecoh soal berarti jika data itu ada, maka dia biasanya fungsinya mengganggu. Supaya apa? Supaya dilirik, supaya dilihat. Namanya pengganggu ya, yang suka PHP ini ya.
Jadi pengecoh soal itu seperti itu biasanya ketika kita lihat datanya, ya ini adalah suhunya meningkat 38 derajat Celcius. Sementara dia tidak lihat bahwa datanya di situ ada pengeluaran cairan yang berlebihan. Misalnya dia telah diare lebih dari 4 hari. Nah, ini bukan ya bagian dari peningkatan suhu tubuhnya, inilah kompensasinya. Tapi apa masalah utamanya? Masalah utamanya adalah kekurangan volume cairan. Atau bisa juga adalah diare tadi. Itu yang saya maksud tadi. Itu adalah pengecoh. Jadi namanya pengecoh, dia tidak akan memperkuat, dia akan melemahkan. Tapi kalau data fokus ketika ini kita pilih, maka data ini kalau kita pilih, dia justru akan memperkuat. Justru dia akan memperkuat dari data tersebut. Itulah yang dimaksud dengan data fokus. Contoh yang lain, kalau ada ini yang muncul di ujian kompetensi tahun 2019 bulan Oktober, yaitu terkait dengan kasus pasien DM dirawat telah 4 hari, kemudian dirawat sudah 4 hari, kemudian setelah dicek GDS-nya, GDS akhirnya itu adalah sekitar 425 kalau nggak salah ingat ya. Jadi ditanyakan di situ apa tindakan keperawatannya. Nah, kalau kalian nggak tahu apa masalahnya, tentu akan sulit juga menentukan apa tindakannya. Jadi kalau kita mau tahu apa tindakannya, tahu dulu apa masalahnya. Masalah keperawatannya justru adalah ketidakstabilan kadar glukosa darah. Dari mana datanya? Data paling utama dan fokusnya. Data fokus itu istilah saya saja ya. Mau kalian sebut data kunci, data fokus terserah kalian. Intinya kalian paham. Jadi data fokusnya adalah peningkatan kadar glukosa darahnya, GDS-nya 425 mg per dl. Itu yang menjadi data fokusnya. Jadi masalah keperawatannya adalah ketidakstabilan kadar glukosa darah. Ya, jadi tindakan keperawatannya adalah kolaborasi pemberian insulin. Harus segera diberikan insulin. Kalau tidak, pasien akan lebih mengancam lagi. Nah, itu yang saya maksud sebagai data fokus. Tapi di situ akan muncul banyak pengecoh tuh di situ ya, nutrisinya yang tidak baik, kemudian makannya yang tidak teratur, keadaan umumnya yang tidak yang lemah, pasien mengeluh khawatir, pokoknya akan banyak macam. Itu yang disebut dengan pengecoh soal. Oke, jadi bedakan dua hal ini, insya Allah kalian bisa nanti saat ujian kompetensi maupun menghadapi soal kompetensi bidang untuk CPNS. Silakan disimak baik-baik.